Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, mas-mas panitia yang dirahmati Allah, Bunda bersyukur ini bisa bersilaturahim di masjid penuh berkah ini dalam berbagi ilmu di Madrasah Ibu 2021. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Bunda ingin sedikit memberikan video tentang bagaimana Bunda dan keluarga untuk berkolaborasi dalam berdakwah. Ini putri Bunda yang nomor 2, Safira. Ya, jadi gantian ya yang mendampingi Bunda. Karena Bunda nggak bisa nyetir, nggak bisa ngendarai motor. Jadi kemana-mana tergantung dengan suami dan anak-anak. Ya, silakan Bu. Nah, kita langsung ke materi. Menata hati, menata diri, menggapai ridho ilahi. Hati nurani manusia awalnya bersih, suci, seperti cermin yang cemerlang. Ketika manusia berbuat dosa, satu bintik hitam muncul. Dan semakin banyak manusia berbuat dosa, semakin banyak bintik-bintik hitam yang muncul. Nah ini, silakan nanti ibu-ibu muda semuanya ikutin Instagram dakwah Bunda. Ya, insya Allah setiap Jumat rutin ada kajian meskipun singkat. Instagramnya Bunda Darosi. Tadi kayaknya MC-nya agak susah ya nama. Padahal nama Niki mengandung maknanya luar biasa gitu ya. Yosyamina tadi loh ya. Jadi apa Bunda? Artinya oke. Darosi, orang tua berharap saya menjadi wanita yang rajin tadarus. Endah itu cantik hatinya. Ya. Cantik hatinya. Jadi banyak orang cantik wajahnya tapi hatinya jelek. Nek ngomong nyelkit, sengak karo suami, karo anak-anak guala, ya apa ya? Cantik orangnya, lah tapi hatinya kok jelek gitu ya. Nah ini orang tua Bunda berharap Bunda menjadi wanita yang cantik hatinya. Yosyamina itu dulu ayah kuliah di farmasi UGM, beliau menikah sebelum lulus. Yosyamin itu nama obat menenangkan. Jadi beliau berharap saya menjadi wanita yang rajin tadarus, cantik hatinya dan suka menenangkan masyarakat. Semoga terwujud ya, amin, Allahumma amin. Nah, kita lihat banyak nih orang-orang itu yang tidak menyadari kalau hatinya sakit. Benar apa benar? Tadi ya, begitu Bunda jelaskan hati ini terbagi 3. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Bu, saya mau tanya, Ibu hatinya sehat, sakit, atau mati? Sehat. Tenane. Bener, hati sehat. Cirinya apa coba? Selalu bersyukur. Terus? Happy selalu. Terus?
Apa ya? Apa ya? Sebentar. Nih tolong jangan kesusu. Iya kan? Mengatakan hati sehat. Mestinya ibu-ibu harus jeli. Cirinya apa ya, Bun? Nah, gitu. Hati yang sehat, cirinya yang pertama, hati yang punya ketajaman furqon dalam membedakan mana yang hak, mana yang batil. Oke, catat dulu ya. Ini tak kenal maka tak sayang. Bunda mau sudah bisa nak? Alhamdulillah. Yuk kita saksikan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang, nanti baru Bunda lanjut. Tadi sampai hati yang sehat tahap pertama. Silakan nak. Problem keluarga di Indonesia sekarang ini banyak sekali. Dari masalah pendidikan anak, pergaulan bebas remaja, dan juga hubungan suami istri. Nah teman-teman, ingin berprestasi tapi juga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Ingin pemberani, ingin ramah, ingin jadi anak soleh-soleha. Iya, mudah-mudahan menginspirasi. Dulu anak-anak masih kecil-kecil ya. Sekarang yang lulus 3. Ilham, Taufik, Fira. Ya, jadi Ilham ngikutin jejak ayahnya di teknik sipil. Taufik juga teknik sipil. Safira juga teknik sipil. Yang terakhir bungsu Kintan di ekonomi manajemen. Nah ini keunikan itu ya jangan dipaksakan begitu. Anak itu unik. Tadi kembali lagi ke hati dulu ya. Hati yang sehat tadi cirinya 1. Yang kedua, hati yang sehat itu hati yang punya suasana senang, bersemangat dalam ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Semangat enggak kalau ibadah? Apa kadang males, Bu? Tadi kan bilangnya hatinya sehat. Semangat tapi kadang ada malesnya. Oh, berarti hati ini urut sehat ya. Oke. Kadang semangat tapi kita banyak
nanti menunda. Nah ini, oke. Yang ketiga, ciri hati yang sehat, hati yang melahirkan akhlakul karimah. Nek guyu yo nenangke, salam yo assalamualaikum. Assalamualaikum, po. Kudune iki kono yo sing ngekeki salam. Aku ki wis tuwa, ora ngono. Senyum ya dia sadar, oh tabassuh muka fi wajhi ahika sodako. Ya, jadi ya senyum, neng ojo guyu-guyu dhewe. Kata Bunda suruh senyum. Yo enggak gitu. Tapi nuansanya itu beda. Suami jadi ayem. Oke. Nah ini. Coba, ini hati-hatinya di sini ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia sehat, maka akan sehat seluruh tubuhnya. Tapi jika ia sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan sakit. Daging itu adalah hati. Makanya ini Ramadan ini training, yang mentraining Allah. Pengawasnya malaikat. Nek ngantek Ramadan ini kita tidak bisa mengobatin hati kita, maka kita termasuk orang yang celaka. Bukan hanya rugi, tapi celaka. Kita diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan, kok tidak mendapat ampunan dari Allah, celaka. Makanya ini hatinya diobatin dulu ya. Oke. Kemudian yang kedua, hati yang sakit. Cirinya gimana? Hati yang sakit ini hati yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Awas ya, kalau tadi sehat, hati yang tajam ya. Kalau ini bisa membedakan, tapi dia cenderung kepada hati cenderung kepada ke yang batil. Contoh, udah tahu Ramadan itu luar biasa, neng kok yo isi komentar. Bener-bener gak? Dia itu ngikut ke sini cuman gara-gara tak ajak loh. Ya Allah, ngapain komentar? Dia tuh datang main pamer kerudung, nggak usah komentar. Ya, kemudian masih aja kita itu gibah. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ngomel. Bojoku wis tak masak iki ora trimo. Jan tenan aku ku mangkel. Ngopo dadak membuka aib? Astagfirullahaladzim. Nah ini Dik, mbok kopine tambah. Kopi tambah piye to Mas, aku meh tadarus. Lho maksudnya iki piye? Ini banyak ini para ibu-ibu yang kebablasan. Tahu gitu ya. Jadi contoh, saya Bunda lagi baca Quran. Tiba-tiba suami, "Dek, ya udah sampai titik saya tinggal." "Iya Mas, kopi." "Oh iya, ya udah bismillahirrahmanirrahim digaweke." Jangan sampai ngerti lah toh Mas, aku ki ngaji, jenengan kurang ngaji jadi imam ora mudeng. Ya Allah, nek gaweke wis bojoku nyopo. Udah ini pahalanya berguguran. Ya, yang ada malah dosa. Ini maaf para ibu-ibu, ketok senengnya koyo ngono yo, tapi insya Allah di sini enggak ya. Bu kalau di rumah, di sini enggak, kalau di rumah, nah ini, oke. Next nah, mati nak, oke. Nah coba ini, Quran surat Ibrahim ayat 24-25. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki manusia mengikuti karakter pohon keimanan. Akarnya menghujam ke dalam bumi, batangnya kuat tinggi ke langit dan menghasilkan buah yang banyak dinikmati. Nah kita sebagai ibu ini bagaimana kita bisa menginspirasi anak-anak kita supaya menjadi akar pohon keimanan. Bagaimana anak-anak bisa khairun nas anfa'uhum linas. Ridho Allah, ridho suami. Ya, anak-anak bagaimana dia selalu tersenyum. Ya,
Bagaimana saya ngajar di Undip sudah 31 tahun. 2009 saya mau ambil S3. Dapat beasiswa, zaman itu masih mudah ya. Suami nggak membolehkan, ya udah. Jangan ngeyel, Mas aku untuk beasiswa, ngurangi duitmu apa? Dosen gila yo S3 ra bakal aku jadi profesor nek ra S3. Ini jenenge karier saya dosa. Membuat dosa. Banyak nggak wanita yang begitu? Banyak. Apa meneh nek posisine wis luwih dhuwur, sampai di rumah dia jadilah wanita yang super. Suaminya masuk komunitas isti, ikatan suami takut istri. Mereka lupa di punggung suami ada 8 surga yang membukakan kita. Jadi dewe ki enak banget loh ya. Ning anggere suamine solih ya. Kalau suami disuruh menyimpang ya kita nggak manut gitu ya. 1. Sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan taat pada suami. Oke. Nah, next. Awas nih, pengaruh wanita ini luar biasa. Kalau wanitanya baik, maka masyarakat negara ini akan baik. Tapi kalau wanitanya ini rusak, maka rusaklah masyarakat dan negara ini. Nah sekarang kita lihat bagaimana Bu para wanita di Indonesia. Mereka begitu bangga ketika tubuhnya dieksploitasi, ya kan? Jadi bintang iklan, duite okeh, dengan baju putok, pupune ketok, deltok, wudele ketok. Bupati buka paha tinggi-tinggi hanya demi uang. Saya ketika ini Bunda itu 5 tahun 4 anak, jadi ini memang rekor, menyalahi psikologi barat gitu. Tapi ketika Bunda menyikapi ya inilah anakku, Masya Allah, ya udah. Jadi Ilham 6 bulan, hamil Taufik Vira Kintan, jadi kan ngiriet. Sebentar, sebelum saya lanjutkan, kita saksikan dulu ya jejak dakwah Bunda. Nah, ini jadi ngeriak, tetangga aja pada kebingungan, ya Allah Bun, repotnya kayak apa? Bunda kerja, ya kan? Ya saya kerjanya sak matio. Dosen ngulang minim SK 12 SKS, ya udah 12 SKS. Penelitian saya nggak mau diiming-imingi duit banyak keluar Jawa, saya tidak mau. Yang ada ya aku penelitian di Semarang. Saya tidak mau meninggalkan anak-anak saya. Pengabdian masyarakat ya di Semarang. Saya dimarahin atasan ya nggak masalah. 11 tahun Bunda tidak naik pangkat, nggih mboten nopo-nopo. Tapi anak ini dalam pegangan Bunda. Saya tidak mau anak saya korban. Ya, bagi Bunda anak adalah harta yang tak ternilai. Anak yang solih-solihah, yang selalu mendoakan orang tua, inilah yang luar biasa. Bukan uang dari gaji saya. Ketika atasan, Bun, harus Bun S3, tanyakan pada suamiku. Oke. Ya, tanyakan pada suamiku. Nah, kalau suami nggak rito ya sudah, aja ngeyel. Ini ada kisah pada beliau konseling keluarga. Anaknya mau ambil S3, suaminya nggak boleh, jadi mantunya nggak boleh. Cerai. Bojomu iki goblok tenan. Wong bojone ana kesempatan S3 kok ora. Nah, ini salah, wong tua sing salah. Kalau wanita kayak besok Vira ini kalau sudah menikah, udah jejak-jejak nggak ada. Apa? Apa? Dicoba dulu. Ya, Vira ini udah nikah, saya nggak punya. Mau menang? Nggak bisa, oke. Ya udah, agak oke. Nah, ini ya jadi Bunda ingin mengajak bagaimana kita bisa memainkan peran-perannya. Jangan ngeyel, oke? Sepakat ya, ibu-ibu madrasah ibu. Next. Nah, ini tadi ya, hati yang sakit tadi. Jadi dia bisa membedakan tapi cenderung ke yang batil. Yang kedua, hati
yang suka menunda-nunda ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Ini hati sakit. Kemudian yang ketiga, hati yang sering melahirkan akhlak tercela. Tadi kalau ngomong nyelekit, pembenaran, merasa diri yang paling benar. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga adalah hati yang mati. Orangnya hidup tapi hatinya mati. Ini banyak. Cirinya apa? Yang pertama, hati yang sudah tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hati yang merasa beban ibadah. Jadi abot, subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Nah ini tolong ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita jangan hanya cuman soleh diri, tapi bagaimana mensolehkan keluarga kita. Memang tidak bisa instan. Ini butuh proses terus menerus, sungguh-sungguh dan menyempurnakan. Next. Nah, awas ibu-ibu, ada serangan dua arah pada fitrah manusia. Yang pertama adalah subhat, pola pikir. Yang kedua syahwat, hawa nafsu. Pola pikirnya itu tergantung apa yang biasa kita lihat, apa yang biasa kita dengar, sehingga kita akan muncul apa yang biasa kita rasakan. Ini dua ini bahaya banget ini. Next. Sekarang ini Ramadan ya, Bunda sedikit mau memberikan ilmu tentang darah wanita. Darah wanita ini ada 3, darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Ini penting soalnya ya, kita lihat. Ya. Haid, yang darah haid ini keluar, ini sehat. Darah kalau kita haid itu sebenarnya sehat ya. Kotoran-kotorannya keluar lewat haid. Jadi kita sehat. Ada loh yang nggak bisa haid lewat keringat dan sebagainya begitu ya. Kemudian nifas, ini darah yang keluar saat melahirkan atau setelah melahirkan. Ini nifas. Nah, darah istihadah ini adalah darah selain darah haid dan darah nifas. Nah ini banyak orang yang tidak tahu. Aku ki nek nifas ki durung 40 dina ya ora salat. Jare sapa? Haid dipaske nek ra seminggu ya ora poso, kuwi jare sinten? Nah ini nanti tolong putri-putri kita, mantu kita dikasih tahu. Ya, oke, next nak. Coba kita lihat. Usia haid ini jadi macam-macam. 9 tahun itu ada yang sudah haid. Awas, berarti dia sudah balik. Ada yang 50 tahun ini, sampai 50 tahun masih haid. Ada yang 70 tahun, ada yang haid terus sampai ajal menjemput, lebih 70 tahun. Itu ada. Jadi beda-beda. Oke, paham ya? Oke, next. Nah, masa haid, awas ibu, tidak sama. Anak kita pun tidak sama. Yang unik ini Vira sama Kintan, dia tuh bisa kalau haid bersamaan. Jadi kalau nggak puasa bisa bareng, paling let sedino. Kok bisa bareng ya nduk ya, karo adikmu ya. Bareng dia itu, unik sekali ya. Nah awas, minimal sekejap keluar. Ada yang 1 hari 1 malam. Ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 10 hari. Tapi ingat, maksimal 15 hari. Kalau haid setelah 15 hari itu berarti darahnya darah istihadah. Ini beda.
Jelas Ibu? Oke, next. Jadi kita harus kontrol karena anak-anak kita saking asiknya di gadget, di drakor, itu kadang sholat aja ditunda-tunda. Belum masih head, kita harus nyatat. Oh hari ini, kita cek. Ambil kapas nak, celupkan, coba. Maaf ya, agak dimasukkan. Bunda pingin lihat. Kalau masih coklat itu masih head, kuning masih head. Tapi kalau udah bersih, berarti itu sudah suci. Awas, putri-putri kita ini banyak yang konsultasi ke Bunda, suka banget menunda-nunda sholat dengan alasan head. Kita sebagai ibu tidak kontrol. Ini kita juga dosa. Ya, oke, tidak ada kata terlambat. Diperbaikin ya Bu. Nah, untuk haid, nifas, ya, ini haram melakukan sholat, puasa, tawaf, sa'i, menyentuh mushaf. Mushaf Quran itu yang tidak ada terjemahannya, ya, itu nggak boleh. Tapi melafazkan mushaf juga tidak boleh. Tapi kalau Al-Quran yang ada terjemahannya boleh. Coba hafidhoh itu selalu setiap hari harus menghafal. Lah pakainya bukan Al-Quran, mushaf. Paham ya? Ini bedanya. Sholawat boleh, zikir boleh. Nah banyak ini para wanita, ibu-ibu juga, anak-anak juga nemes heti bebas, tidur terus ma'am rujak, ya kan? Dikit, wah aku lagi head, yo setannya seneng banget, ya. Nah maaf ini kalau kita yang masih punya anak kecil, dia berpuasa, itu jangan sampai makan di depan anak kita, ya kan? Ya udah di belakang kita harus pakai strategi. Masuk masjid nek iso gopo-gopo yo ojo, jangan sampai netes gitu ya. Tapi kalau sudah tinggal dikit ya nggak masalah, jangan kaku-kaku. Jima nggak boleh, Bu, jima nggak boleh. Kalau bercumbu boleh nggak? Boleh, tapi jangan kebablasan. Yang tidak boleh jima. Suami saya mau mencium saya, nggak apa-apa, aku head, ojo cedak-cedak, ora iso koyo ngono ya. Oke. Berikutnya nggak boleh diceraikan pada saat haid dan pada saat nifas. Oke, next nak. Nah kita lihat nih sekarang ya, istihadoh. Istihadoh itu darah yang keluar dari kemaluan wanita selain haid dan nifas. Nah ini bedanya ya, kita harus jeli ya Bu. Next. Hukum istihadoh nih ya, hukum darah istihadoh tidak berlaku larangan haid nifas. Ya, kita lihat. Jadi wajib sholat meskipun keluar darah. Wajib puasa. Ya, boleh puasa sunnah Senin Kemis juga boleh. Tawaf, sa'i, boleh menyentuh mushaf, boleh melafadzkan Quran dengan mushaf, boleh masuk masjid, boleh ijma, boleh diceraikan. Nah, caranya gimana kalau sholat ya? Jadi seandainya Bunda darah istihadoh, ya saya ganti, oke? Tetap pakai, ganti ya. Saya wudhu, saya nggak bisa iktikaf nanti asar, ya saya harus ganti lagi, bawa itu ganti, tidak boleh. Saya nggak ngentut kok, ya tetaplah pakai pembalut itu, boros so ya nggak boleh. Kalau istihadoh tetap harus ganti, wudhu lagi. Jadi setiap sholat harus wudhu, paham ya? Ini biasanya maaf kebanyakan ibu-ibu nggak paham ya di sini. Kemudian tidak wajib mandi. Bunda gimana, berarti aku harus mandi terus? Nggak mandi besar. Orang ini darah sakit kok. Jelas ya? Oke, paham? Nanti pertanyaan berikutnya. Next. Nah ibu, bagaimana cara menata hati, menata diri? Yang pertama adalah memaksimalkan potensi diri kita. Dengan apa? Ini zikir. Nah kebanyakan kalau Bunda lihat orang-orang zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oke, ngoyak hitungannya. Salah. Zikirnya itu bagaimana kita bisa mengenal Allah. Jadi jangan cepet-cepet mengejar hitungan, benar-benar ya Allah subhanallah, bayangkan la ilaha illallah dan sebagainya ya. Jadi ini mengenal Allah sehingga kita terhubung dengan Allah. Syukur-syukur ibu-ibu meneteskan air
memaknai dzikir, bukan sekedar hanya ucapan keras-keras. Kita menghitung jumlahnya yang banyak, yang hebat, terus dzikir ping pira? Aku ping 100.000. Hebat toh? Ora ngono. Oke. Kemudian ini, akal kita supaya tajam itu harus terus diasah dengan ilmu agama. Kajian ya, lihat Instagram yang dakwah, ojo Instagram jualan yo, poso-poso gitu. Jadi yang dakwah, YouTube yang dakwah begitu. Sehingga apa? Kita itu akan sadar. Coba, doa sapu jagat itu sebenarnya untuk akhiratnya 2, dunia hanya 1, ya kan? Robbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Hasanah itu akhirat. Wa qina ada benar. Jauhkan dari siksa api neraka. Jadi 2 akhirat. Dunia hanya 1. Dibandingkan begini, Bu. Ini air laut ya. Celupkan ujung jarimu ke laut. Angkat air yang menetes di ujung jarimu. Itulah dunia. Akhirat, air yang ada di lautan, inilah akhirat. Jadi kita ojo hubung dunia, mumpung neng dunia ini cuman tempat transit. Bayangkan kalau tempat transit memungkinkan nggak? Ada rumah baru murah, aku tak beli ya di tempat transit. Begitu nggak, Bu? Ya enggak lah, transit kan sedih loh. Tujuan utama kita ke akhirat. Ngapain? Kok kita sering banget terlena dengan hubud dunia? Oke. Nah, jasad diri kita ini harus dilatih. Ya, bagaimana dengan membangun kebiasaan-kebiasaan positif? Masuk rumah doa, keluar rumah doa, masuk rumah salam, pamit, cium tangan suami. Kita ajukan, Mas, keningnya dicium. Jadi dia juga rapopo kok bojone dhewe ra romantis. Yo Mas, keningnya dicium. Dulu saya waktu hamil ini perutnya tak ajukan, Mas, dedek dicium. Anak-anak saya jadi dicium, betengku tak jok-jokke, Bu. Iya, ini kelekatan ayah sama anak. Kenapa seringkali kok anak itu jauh dengan ayahnya? Karena tidak ada kelekatannya. Jadi kita sebagai ibu harus buat bagaimana supaya nuansa itu bisa akrab. Ayah dongengin, ajak komunikasi gitu ya. Nah, insya Allah ya, kita itu akan terus berkarya. Bagaimana bisa menjadi sosok ibu yang solihah dan muslihah. Tidak hanya solihah ya, tapi juga muslihah. Muslihah itu mensolehkan orang lain. Insya Allah kita itu akan menjadi sosok yang bahagia dan juga membahagiakan orang. Paham? Nah ini, coba Bunda sekalian dulu keterikatan ayah dan anak. Nah ini, jadi gimana ayah itu akrab dengan anak? Ya, biasanya bapak itu cuek menggolek duit, ya kan? Nah kita sebagai ibu nggak boleh kita diem gitu. Kita berusaha, ya. Bagaimana ayah? Ini video yang membuat nih anak-anak, Bu, untuk ayah tercinta. Di video nak, tidak ada kata terlambat ya. Nanti sampai rumah minta maaf dengan suami, tambah kelekatan. Nggak apa-apa, Bu, kita sebagai ibu minta maaf sama anak. Oke. Yang sangat kami cintai, ayah. Semoga Allah juga selalu mencintai ayah. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Akrab, Bu, peluk. Kau tak pernah Dengan anak-anak putri juga. sebagai
waktu ayah buat kerja. Mesti harus ada waktu buat istirahat. Oke? Harapan aku buat ayah, pokoknya ayah tetap semangat. Jangan pernah capek sama kita yang susah gitu aja. Harapannya ayah sehat dan bisa bantu aku jadi dewasa. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengenalmu ayah jika aku telah jauh darimu. Aku hanya memanggilmu ayah di saat ku kehilangan arah. Ku hanya mengingatmu ayah jika aku telah jauh aku hanya memanggilmu Bunda berharap bisa menginspirasi bagaimana kita untuk dekat dengan ayah. Bagaimana anak-anak kita juga dekat dengan ayah. Oke. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadikan setiap momentum sebagai perubahan, evaluasi diri untuk menjadi lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jadi berproses terus. Ya. Jadi kita menjadi penting itu baik, tapi menjadi baik itu jauh lebih penting. Jadi kita berusaha bagaimana kita itu bisa menjadi baik. Kita bisa menjadi magnet yang mengajak kepada kebaikan. Dan orientasinya jangan hasil. Maaf ya, banyak nih orang-orang, aku tuh udah begini bun, tapi angel bojoku kuwi. Aku udah begini bun, tapi anakku tuh angel. Lah ini bukan menata diri, menata hati. Proses. Ya Allah, Nabi Ibrahim aja bapaknya menyimpang. Nabi Nuh seorang nabi, istrinya menyimpang, anaknya menyimpang. Nabi Lut, istrinya menyimpang. Kui nabi, apalagi kita manusia biasa. Lah makanya kita harus menata diri, menata hati. Kita harus yakin ujian Allah itu hanya sebatas kemampuan, tidak mungkin melebihi. Kita harus yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, hati-hati nih ibu-ibu, Ramadan ini Bunda singgung tentang jaga lisan. Ya, ini hati-hati, gak usah komentar, diam, basahi lisan kita dengan dzikir. Ingat di Quran surat Al-Balad ayat 9 sampai 10. Lidah ini dua bibir dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Mau pilih yang mana kita? Ingat dalam diri kita ini ada fa'alhammaha fujurroha wa taqwaha. Bibir kita itu mau untuk fujur atau untuk takwa. Lisan ini nikmat Allah bila digunakan untuk kebaikan. Baca Quran, dzikir, sholawat, asmaul husna, ya. Mengajak kebenaran, mengingatkan, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Next. Tapi awas, Rasulullah mengingatkan, bersabda, menggunjing itu lezat rasanya, sambung menyambung menjadi satu. Tapi ini mengantarkan kita ke neraka.
Bahkan kita bisa menjadi bangkrut, habis pahala kita. Loh, aku tuh udah haji, udah umroh, sholat sunnah, puasa, kenapa kok habis pada saat menerima amalan? Ternyata suka menggunjing. Jadi seandainya saya menggunjing, ibu ini kerudungnya bagus ya, bosnya juga sebelah, ibunda nggak tahu ya, itu hutang loh. Masa? Aku tak pikir bulannya hutang udah sambung. Bukan hanya itu bun, itu tasnya juga sambung menyambung. Ini berarti langsung pahala saya, pahala ibu-ibu berpindah ke dia. Pahala saya habis, masih gronjeng terus, dosa dia berpindah ke kita. Makanya hati-hati, ngerumpi ini bikin bangkrut. Bukan bangkrut uang, bangkrut pahala, tambah dosa. Padahal ibu-ibu seneng banget yo nek ngerumpi. Acara yang ratingnya tinggi di TV, gosip. Itu dari sutradara sampai kameramen. Dirimu bersyukur ya dek ya, kameramen tapi kan dakwah ya kan. Jadi ada kameramen yang gosip itu sampai sing resiki, sing apa di dalamnya, hostnya ikut dosa semua. Yang nonton juga dosa. Oke, next. Awas nih, dengan lidah manusia bisa terangkat menuju surga. Dengan lidah banyak manusia terjerumus ke maksiat, menjadikan azab dan siksa baginya. Oke. Nah, menata hati, menata diri berikutnya adalah sabar dan syukur. Ini seperti sayap ya. Sayap kanan syukur, sayap kiri sabar. Jika patah salah satunya, maka jatuhlah kita, kata Buya Hamka. Jadi bismillah ya, jaga. Oke, Vira sambil mencari itu, Bunda buka tanya jawab. Mencari yang jejak-jejak dakwah Bunda. Oke, Ibu sebentar, ayo kita buka tanya jawab dulu ya. Monggo silakan, dibuka tanya jawab. Ini sambil dicarikan video jejak-jejak dakwah Bunda dengan anak-anak ya, nanti supaya bisa menginspirasi. Silakan. Baik, jamaah silakan bertanya terkait dengan tema yang disampaikan oleh Bunda Derosi. Silakan, ada yang bertanya Ibu? Ya, Bunda Tina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bunda. Iya. Bunda, anak saya yang dulu waktu karena saya 4 tahun baru hamil, terus saya datang ke Bunda setelah dia Bunda di sini. Iya. Sekarang sudah beranjak dewasa dan Alhamdulillah. ini adalah balik dia yang pertama. Kemudian yang saya tanyakan begini Bunda, karena ini adalah haid dia yang pertama, ada sedikit pendidikan yang perlu saya berikan. Tapi kemarin saya agak salah langkah, saya langsungnya begini, saya ajak mendengarkan tausiah dari Ustadz itu kan salah satu tidak boleh bergaul gitu. Lah dia tanya loh, ayah sama Bunda selama ini bergaul kok gak apa-apa, saya bingung jadi bergaul. Itu tolong bahasa yang baik untuk anak yang awal itu seperti apa. Kemudian ada yang nyon sewu pembalut itu sebaiknya tuh dicuci atau nggak Bunda, saya juga bingung itu. Matur suwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk ibu-ibu yang lain ya, dampingi anak kita pada saat balik. Untuk laki-laki mimpi basah, maaf ya, ini ada orang tua jamaah begitu ya yang tanya, Bun, saya itu sudah nikah karena disekolahkan di sekolah non muslim, tidak dikasih tahu begitu ya, sehingga ibunya pun nikah itu sudah 21 tahun tapi nggak ngerti yang namanya habis kumpul itu harus mandi besar. Anak laki-laki saya juga Bun, nggak mudi ya Allah. Nah ini jadi tolong ya, pada saat balik laki-laki atau wanita dampingi. Tapi kalau laki-laki kan lebih leluasa bapaknya ya, jadi awal mula mungkin memang malu, nggak apa-apa bapak yang peran gitu. Tapi kalau perempuan biasanya kan kita. Jadi
kadang itu memang seringkali kalimatnya itu kurang pas, bergaul, padahal kan bergaul itu maksudnya hubungan ijma tadi yang seperti Bunda jelaskan, tapi di saat itu ditangkap oleh anak berarti nggak boleh bergaul. Nah itu kadang, nah kita sebagai orang tua harus menjelaskan, ya, jelaskan seusia dia, jangan terlalu nuo, jangan dibohongin. Kadang alah kayaknya tabu deh. Sex education itu di keluarga itu justru harus wajib, jadi ngerti si anak begitu. Ya Allah nak, alhamdulillah kamu udah balik nih, kamu sudah head. Ceritakan dulu, Bunda dulu juga begitu nak. Ya Allah, satu tadi hati-hati dalam bergaul, ya nak. Kasih tahu yang boleh dipegang itu jangan sampai seandainya mbok temenmu putri pun jangan pegang, maaf ya, payudara dan sebagainya. Kita jelaskan. Apalagi laki-laki. Loh saiki LGBT itu luar biasa loh Bu. Ngeri banget itu. Dan itu mereka itu gerakan yang marxis. Jadi hati-hati menyerangnya anak-anak SMP, SMA. Mahasiswa masuk ke semua lini, wakil rakyat yo iyo, pengusaha yo iyo, bahkan maaf ya, ustadz yo iyo, pastor yo iyo, mlebu ning semua lini. Ya pelajar. Jadi kita harus hati-hati, makanya di sini ciptakan komunikasi. Yang namanya ustadz, setannya godone jenderale, ya kan? Nah, gimana supaya waduh nah itu macam-macam. Jadi hati-hati. Nah, jadi di sini perlu kelekatan pendekatan supaya dia curhat ke kita. Jangan kita bangga sebagai orang tua yang ditakutin anak. Ya. Nah ini. Kemudian apa? Ini sebenarnya hati-hati ya. Untuk pembalut itu yang paling aman adalah yang bahannya dari handuk itu loh. Saya anak-anak putri saya kan sekarang ada. Kalau dulu zaman saya masih pakai temiti gitu ya, tapi ibu saya selalu mengajarkan jangan pakai, maaf ya, pembalut yang beli-beli itu, tapi dengan handuk. Nah udah dikum, dicuci, disikat, dan alhamdulillah maaf, ibu saya almarhum itu putranya 8, tapi nggak pernah keputihan. Saya ngikutin ibu saya 4 anak, alhamdulillah tidak keputihan. Makanya saya tularkan ke anak. Nah masalahnya banyak sekarang itu yang praktis, ya rak? Meskipun pakai pembalut yang beli, itu tetap dicuci bersih, bukan dibuang. Ya, tapi kalau Bunda tadi karena di dalamnya pembalut itu sebenarnya kan juga tidak sehat gitu ya. Tapi kalau handuk itu almarhum ibu saya sudah praktek, saya juga sudah saya praktekkan. Ya jadi alhamdulillah nggak kena keputihan itu. Ya jadi kadang kita tuh wong wedok seringnya praktisi, ya kan, gampang opone ono sing ngono ming dibungkus karo kertas kareti buang, nggak boleh, harus dicuci. Nah ini tadi pesan di saat dia haidnya kita harus, karena dia baru begitu ya, kita lihat siklusnya, terus kita cek supaya dia tidak suka menunda-nunda sholat begitu. Oke. Sudah nah. Sebentar nih, coba bayangkan ya, ikutin jejak dakwah Bunda bersama keempat putra putri Bunda masih kecil-kecil ya. Yuk kita saksikan. Kok ini? Bukan ini yang jejak-jejak dakwah yang Firah bersyukur kepada Allah itu nak? Bukan itu kan cahaya cinta. Besaran jejak-jejak dakwah. Sebentar nak. Silakan yang dibuka tanya jawab lagi. Jejak-jejak dakwah. Kemudian coba sebentar. Ini Bunda, kebetulan ada yang mengirimkan sepucuk surat pertanyaan. Oh ya. Pertanyaan kepada Bunda Darosi. Begitu. Video tadi membuat saya iri. Mohon nasihat untuk para ibu yang qadarullah dia membesarkan anak-anaknya sendiri single parent dari hamba Allah. Silakan. Oke. Yang pertama, kita sabar, syukur menerima takdir Allah, ya. Di saat kita ditakdirkan single parents, ya udah.
Ini kuncinya, hadapi, hayati, nikmati. Jangan berkeluh kesah. Itu kunci. Ya. Nah, kemudian berarti ini dia berperan sebagai ayah dan juga ibu. Pastikan tidak bisa. Pola asuhnya itu beda ya. Seandainya mau ngajarin anak sepeda, kalau ibu pasti yang dipegang stangnya biar anak tidak jatuh, ya kan? Tapi kalau ayah yang dipegang buntute, gurine ben cepet bisa, tiba rapopo, metu getihnya dikai betadin. Udah beda nih pola asuhnya. Maka sebagai single parent kita harus cari sosok Pak D-nya, omnya, eyangnya yang bisa menggantikan ayah. Diajak, jadi dia maskulinnya juga muncul. Atau siapa, supaya dia itu juga tidak terlalu perasaan, tidak terlalu seperti ibunya. Nah, ini sebagai ibu dia harus bisa memainkan peran-peran itu. Ya, karena memang beda ayah sama ibu. Jadi jangan terus aku bisa, enggak, itu sudah kodrat kok. Ibu itu perasaan kok. Ya kan? Jadi biar anak kita tuh strong juga, survive. Gitu. Ajak, jangan cuman kamu tuh mbok ngerti toh yo, ibu mungkin ana bapak, malah koyo ngono. Ya. Jadi bagaimana kita membuat si anak itu jadi wawasannya luas. Ini luar biasa. Kebetulan dia itu beliau itu ibunya guru les Inggris anak-anak saya waktu kecil ya. Jadi masih muda, umur 29 tahun, suaminya tentara, tugas di tim-tim. Meninggal, punya anak 3 ya, putri 2, laki 1. Sang ibu tadi pada nggak kerja, ini ibunya nggak kerja, di rumah udah suaminya aja yang kerja. Ketika begitu dikabarin suaminya meninggal, anaknya yang masih SD gitu ya, itu diajak rundingan, nak, ayahmu tidak ada, nak. Gimana menurut kamu, nak, langkah kita? Jualan es, jualan kue. Nah tadi, oh bagus, nanti ibu yang goreng, ibu kita yang bikin, nanti kita sekolah bawa itu. Ya Allah, ada yang terus berkembang, berkah dititipin. Tapi tidak hanya ibunya aja, dan ibunya nggak menikah lagi pada 29 tahun loh, ditinggal suami dengan anak 3. Dia merasa saya lebih kepingin membesarkan anak-anak. Ini memang wanita begitu ya, nek bapak lagi pirang minggu wis mikir sapa ki sing ganteni ibu. Ibuke sik ana wae golek. Begitu deh, laki-laki begitu. Karena kelemahannya di mata, begitu ya. Tapi kalau ibu, Masya Allah, itu anaknya yang nomor 1 sekarang doktor, beasiswa terus. Anaknya yang kedua beasiswa terus. Yang kedua, jadi yang pertama tadi ya dokter, guru, yang ketiga di PLN. Berhasil semua. Jadi intinya kita menyikapi takdir itu jangan berkeluh kesah. HHN, hadapi, hayati, nikmati masalah itu. Hidup itu rangkaian dari masalah. Cuman masalahnya beda-beda. Ya. Oke. Begitu ya. Yuk kita saksikan dulu nih jejak-jejak dakwah Bunda bersama Ilham Bersaudara dan Ayah. Coba bayangkan Bu, ngeriak nih. Ini Kintan masih 3,5 tahun ini. Kintan tuh adiknya Vira yang bungsu.
percaya diri saya tanamkan sejak kecil. Kepada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga kamu diberi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Ilham dapat hidayah jadi dai itu sepulang ke kota Semarang. Ketika ada Ilham itu juga jadi dakwah di depan cermin. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu akhirnya itu digabung menjadi Ilham Bersaudara. Ketika Ilham berdakwah sendirian di Jawa Tengah tidak semeriah dengan Ilham Bersaudara. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diberi. Bunda berusaha dakwah dengan contoh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. bersujud kepada Allah, Bersyukur sepanjang waktu. Setiap